Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Putri Septiana dengan NIM 212111017 dari kelas 3A Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 11 kaidah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah. Kaidah yang keenam yang berbunyi al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad, artinya hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak akan batal karena adanya ijtihad yang baru. Dalilnya itu pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contohnya itu ketika seseorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk sholat berikutnya berubah anggapannya tentang arah kiblat, maka dia harus menghadapi arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Terus contoh pengecualiannya itu, tindakan penjaga harta wakaf dalam mengelola harta wakaf bila menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh si pemberi wakaf, maka tindakan dan keputusannya itu dibatalkan atau digugurkan karena kekuatan syarat dari si wakif sama seperti dengan nas. Kaidah yang ketujuh yang berbunyi idza ijtama'al halalu wal haramu ghalabal haram, artinya apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Dalilnya itu pada Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Contohnya itu bila daging sapi bercampur dengan daging babi sehingga tidak dapat dibedakan, maka daging itu menjadi haram semua. Pengecualiannya itu kasus sehelai sarung yang bahan bakunya berasal dari bahan sutra 50% dan katun 50%. Dalam hal ini menurut pendapat yang paling ashah, sarung tersebut boleh dipakai oleh laki-laki. Kaidah yang ke-8 yang berbunyi al-itsaru bil qurbi makruhun wa fil ghairiha mahbub. Artinya itu mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dalilnya itu lau ta'lamuna aw ya'lamuna ma fis safil muqaddami lakana skura'ah. Artinya, seandainya kalian tahu keutamaan yang terdapat pada saf yang terdepan, niscaya akan menjadi undian. Contohnya itu, jika seorang muslimah memiliki satu mukena, lalu datang waktu sholat, ia tidak diperbolehkan mempersilahkan orang lain sholat dulu menggunakan mukenanya, dan ia menunggu setelah orang-orang selesai menggunakan mukenanya. Yang benar adalah, ia harus segera sholat sebelum yang lain. Ia harus mengutamakan dirinya, sebab sholat di awal waktu itu lebih baik, baru setelah itu ia sholat, ia bisa meminjamkan pada orang lain. Pengecualiannya itu, saat seseorang datang untuk sholat jamaah, dan shaf pertama sudah penuh, dan tidak ada lagi ruang untuk masuk ke shaf pertama, sedangkan di shaf kedua ia sendirian, maka setelah takbiratul ihram, ia menarik orang yang berada di depannya untuk menemaninya di shaf kedua, dan sunnah hukumnya bagi orang yang ditarik untuk mundur dan menemani di shaf kedua. Yang ke-9 ada at-tabi'u tabi, artinya pengikut itu adalah mengikuti. Dalilnya innama ju'ilul imama liyu'tama bihi, artinya sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Contohnya itu, makmum harus mengikuti imamnya dan tidak boleh mendahului imam. Pengecualiannya itu dalam konteks kaidah pengecualian ini bisa berupa kekurangan atau kesalahan yang bisa dimaafkan pada hal-hal yang menjadi pengikut, meskipun kesalahan yang sama tidak bisa dimaafkan dalam hal-hal yang lain.
Kaidah yang ke-10 yang berbunyi tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah. Artinya tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Contohnya itu, pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum dengan memberikannya ganti rugi yang memadai. Yang ke-11 ada al-hudud tasqutu bi al-syubhat, artinya hukuman-hukuman atau had itu bisa gugur karena syubhat atau ketidakjelasan. Dalilnya itu pada Quran Surat At-Talaq ayat 1 yang artinya itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Contohnya itu, seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang menurut anggapannya wanita tersebut adalah istri sahnya ataupun samba sahayanya yang halal untuk disetubuhi, maka dalam hal ini laki-laki tersebut tidak dapat dikenakan had karena dalam kejadian sang lelaki tersebut melakukannya beserta berkeyakinan halal, walau pada kenyataannya adalah wanita lain. Pengecualiannya itu, kasus seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmi, kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini, wali zimmi yang telah membunuh pria tersebut tetap dihukum had, karena sekalipun ada syubhat khilaf dari mazhab Hanafi yang membolehkannya, namun syubhat tersebut sangat lemah, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menggugurkan had. Kaidah yang ke-12 ada al-hurru la yadkhulu tahtal yad, artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalilnya itu Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah atau Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contohnya, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Contoh pengecualiannya, apabila yang dikurung itu adalah hamba sahaya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka wajib membayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan, seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Kaidah ke-13 yang berbunyi al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu, artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya itu ada pada hadis riwayat Nu'man bin Bashir yang artinya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutsyabihat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia halal, membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh kepada keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dan larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau memasuk ke dalam pagar. Contohnya itu wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Pengecualiannya, adapun kaidah ini tidak diperdebatkan pengecualian pada segala cabang masalahnya, melainkan hanya ada pada satu kasus, yaitu tentang haramnya menyetubuhi istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara adalah dubur istri yang mempunyai pembatas, yaitu pantatnya.
Namun syarat tidak mengharamkan kepada sang suami jika bersenggama dengan pantatnya saja, padahal bagian pantat ketika itu menjadi al-harim atau pembatas bagi dubur yang diharamkan. Seharusnya sesuai kaidah di atas, pantat juga diharamkan karena pembatas hukum haram dihukumi haram juga seperti apa yang dibatasinya. Kaidah ke-14 ada idzajtama'a amroni min jinsin wahidhilam yahtalif maksuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Artinya, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk pada yang lain. Dalilnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contohnya itu, jika seseorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang, dan keduanya sama-sama membaca ayat sajdah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja. Pengecualiannya, tujuan dan niat yang mulia tidak boleh dijalankan dengan sarana yang haram, dan sarana haram itu tetap haram walau dipakai untuk niat dan tujuan yang baik. Kaidah yang ke-15 ada i'malul kalam aula min ihmalihi, artinya memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. Dalilnya itu membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuat. Contohnya, seseorang berkata kepada istri dan himarnya, salah satu dari kalian aku talak, maka berarti istrinya yang dicerai. Contoh pengecualiannya, jika sulit memperlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diperlakukan. Contohnya, seseorang menuduh orang lain memotong tangannya, padahal tangannya masih utuh. Kaidah yang ke-16, al-kharaj bidhaman, artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya itu hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki membeli seseorang budak laki-laki, kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari yang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjualan budak kepada Nabi, dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, ya Rasulullah, sungguh ia telah mempersiapkan budakku. Rasulullah bersabda, keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Contohnya, apabila ada orang membeli sapi perahan, setelah sapi itu diperah susunya untuk beberapa waktu, kemudian ia nampak cacat pada sapi itu, kemudian ia kembalikan kepada penjualnya dan diambil uang harganya. Dalam hal ini ia mendapatkan keuntungan air susu itu, karena ia telah memberi makanan dan ongkos-ongkos lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.